Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, apa kabar? Luar biasa. Puji Tuhan, senang bertemu dengan Bapak Ibu dalam keadaan baik dan sehat. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita akan mulai ibadah ini. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kalau kami masih dapat beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Mari Tuhan, Kau tolong setiap kami. Biar Tuhan kuduskan kami supaya kami layak untuk beribadah dan mengucap syukur senantiasa. Tuhan, terima kasih buat waktu-waktu ini. Tuhan, tolong kami, biar Roh Kudus yang akan memimpin kami dalam ibadah ini dari awal, tengah hingga akhir. Dan biarlah Roh-Mu ada bersama-sama dengan kami. Dan kami menolak segala roh yang bukan daripada-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Hanya kuasa Allah yang bekerja di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami serahkan ibadah ini dari awal, tengah hingga akhir hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan. Begitu besar kasih-Mu pada kami. Sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan,
tetap percaya, ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, Amin. terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar, kaulah imanku, kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikanmu di hidupku. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Haleluya,
ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Ku percaya Mari Kau saya undang Bapak Ibu Tuhan untuk bangkit yang berdiri. tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu, menepati janji-janjimu, menepati janji-janjimu. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang selalu menepati janji-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami ingin lebih lagi memuji Engkau. Haleluya, yang diberkati Tuhan sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, kita akan menerima sukacita surgawi. Mari kita sambut sukacita surgawi dengan syukur dan sukacita pula. Yang percaya katakan amin. Terima kasih Tuhan, kami percaya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang
Puji Tuhan, kini tiba saatnya kita nyatakan kepada dunia bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Yang percaya katakan amin. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segala suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segala suku dan bangsa, berdiri di hadapan kata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya. Bagi anak domba yang bertata, segala hormat, pujian, kemuliaan kita berikan kepada Dia yang terbaik. Engkau dahsyat Tuhan. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya, Engkau baik Tuhan. Sehatinya kami bersyukur padamu sebab Kau baik. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita akan masuk dalam firman Tuhan. Bapa, ini kami, anak-anak-Mu. Kami rindu hidup kami selalu diperbaharui dengan firman-Mu. Bapa, tolong kami. Kami datang kepadamu dengan segala keberadaan kami. Bahkan ketika kami datang kepadamu dengan beban yang berat, Engkau memberikan kelegaan, Engkau memberikan kebebasan, sehingga kami boleh menikmati hadirat-Mu lebih lagi. Engkau menyingkirkan beban itu dan menggantikan dengan kuk yang ringan dan enak. Terima kasih Tuhan.
Selalu dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami percaya. Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku. Ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Dia bebaskanku dan lepaskanku. Kini aku jadi baru. Yesus, Yesus Tuhan, mulia nama-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan nama-Mu selama-lamanya. Aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku. Yesus, Yesus Tuhan, mulia nama-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan nama-Mu selama-lamanya. Mari Bapak Ibu yang untuk bangkit berdiri. Tuhan, mulia nama-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan nama-Mu selama-lamanya. Ku tinggikan, ku tinggikan, ku agungkan nama-Mu selama-lamanya. Ku tinggikan, ku agungkan nama-Mu selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini kami ada di tempat ini. Kami mau menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, dan sejenak teduhkan hati dan pikiran kami ya Bapa, untuk kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Ya, Tuhan. Urapi semua kami jemaat-Mu yang ada di tempat ini, khususnya yang di ruangan ini ya Bapa, sehingga firman Tuhan bisa kami tangkap dengan baik. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Semua yang percaya katakan Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Shalom. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Luar biasa dahsyat. Amin Saudara. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Nathanael Serawai. Ya, saya gembala di GBI CK 5, GBI Miracle Service Bintara, dan juga GBI Miracle Service Pulau Gebang. Ya. Dan istri saya satu Saudara, tidak boleh dua. Satu seumur hidup sampai maut memisahkan kita. Lalu anak saya dua semuanya perempuan Saudara. Saya yang paling tampan di rumah. Iya kan? Iya, karena laki-laki sendiri saudara-saudara ya.
Dan saya juga mengucapkan terima kasih untuk Bapak Pendeta Hari ya, yang sudah memberikan kesempatan dan semua pengurus jemaat di tempat ini tentunya. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara, tema kita pada siang hari ini adalah cara Yesus menolong kita di tengah masalah sehari-hari, atau cara Yesus menolong kita. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, siapa di sini yang pernah ditolong oleh Tuhan Yesus? Kita semua, amin saudara. Mungkin saudara memiliki kesaksian yang berbeda-beda bagaimana cara Tuhan menolong kita. Ya, betul ya saudara ya? Ya, itu karena Tuhan Yesus mengasihi kita. Amin saudara. Ya, mari kita membuka Alkitab kita saudara dalam kitab Injil Matius 14 ayat yang ke-22 sampai ke-33. Yang sudah dapat katakan amin. Iya. Saya akan membacakan ayat yang genap, Bapak Ibu, ayat yang ganjil ya. Dari mimbar akan membacakan ayat yang genap, Bapak Ibu, ayat yang ganjil. Demikian bunyi firman Tuhan, Matius pasal yang ke-14 ayat 22. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Bapak Ibu, perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolong aku." Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redahlah. Sama-sama. Dan orang-orang yang ada di perahu menyambut dia. Katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, perhatikan Bapak Ibu, firman Tuhan ini bagaimana menceritakan Yesus berjalan di atas air. Dan tema kita bicara tentang apa saudara? Cara Tuhan Yesus menolong kita. Ya, di tengah apa? Masalah sehari-hari. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih Tuhan, seperti saya katakan tadi bahwa kita tentunya pernah ditolong oleh Tuhan. Amin saudara. Dan firman Tuhan adalah iya dan amin. Saya yakin dan percaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus pasti pernah mengalami perjumpaan pribadi, ya, kesaksian pribadi bagaimana kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita saudara. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, perhatikan, di dalam kehidupan sehari-hari kita sering merasakan terdesak atau tertekan oleh berbagai masalah. Betul ya saudara ya? Saya mau tanya di sini yang punya masalah, siapa saudara angkat tangan? Yang punya masalah pergumulan berat? Wah, hampir semua ya saudara ya. Ya, kalau nggak mau punya masalah, berarti apa saudara? Harus pulang dulu ke rumah Bapak, lepas dari masalah, ya kan? Jadi orang hidup itu pasti punya masalah, saudara ya. Pasti punya pergumulan, tidak ada yang tidak punya pergumulan. Pendeta pun punya pergumulan, betul nggak Pak Gembala? Iya, Gembala malah pergumulannya lebih berat, saudara. Biasanya, ya pergumulannya bukan hanya keluarganya, bahkan jemaat sudah jadi pergumulan pendeta, saudara gembala. Kalau ada jemaat nanti, "Pak, ini konseling dong, ada masalah." Itu sudah jadi pergumulan gembala. Gembala setiap hari doakan, saudara. Betul ya Pak Gembala ya? Nah ini pergumulan. Tapi saya yakin dan percaya bahwa kita semua pernah ditolong Tuhan dari pergumulan itu. Amin Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, perhatikan. Next, PowerPoint. Kisah Yesus berjalan di atas air untuk menyelamatkan Petrus. Setelah Yesus memberi makan 5.000 orang, Yesus menyuruh murid-muridnya naik
perahu dan pergi ke seberang danau, sementara Yesus berdoa di atas bukit. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan, ketika Yesus sudah memberikan, terjadi mujizat, memberi makan 5.000 orang, apa yang terjadi saudara? Murid-muridnya suruh pergi duluan ke danau. Lalu Yesus, dia mengasingkan diri untuk apa? Berdoa. Itu firman Tuhan, jelas tadi di kita baca ya. Nah, mengasingkan diri untuk berdoa untuk apa saudara? Dia mendoakan ya pergumulan-pergumulan, ya kehidupan. Lalu kalau kita melihat di dalam ayat-ayat seperti ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus juga mengajari kita untuk berdoa. Siapa di sini yang setiap hari berdoa, Bapak Ibu Saudara? Kita semua setiap hari pasti berdoa. Sehari doanya berapa kali Bapak Ibu Saudara? Berkali-kali. Kau menolongku, atau berkali-kali kita berdoa saudara? Ya. Pak Pendeta, saya doa sehari berapa kali saudara? 3 kali, pagi, siang, sore. Doa mau makan aja, makan pagi, siang, dan sore. Nah, yang saya maksud di sini adalah kita harus berdoa, meluangkan waktu ya untuk Tuhan di pagi hari. Yesus selalu berdoa di pagi hari. Pagi-pagi benar Yesus berdoa. Makanya saudara, kita harus apa? Menjaga hubungan yang intim atau karib dengan Tuhan. Karena Tuhan juga mengajarkan kita untuk berdoa. Coba saudara, kita kembali ke ayatnya yang kita baca tadi dalam kitab Injil Matius. Apa dikatakan di sana? Ya, dikatakan bahwa perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Jam berapa saudara? Kira-kira jam 3 malam, pakai baju putih berjalan di atas air. Sedangkan apa? Perahu murid-muridnya sudah di tengah danau. Kalau jam 3 malam saudara melihat, ini anggap aja kita di mana? Di laut ya. Atau di danau. Saudara lagi naik perahu, tiba-tiba ngelihat orang pakai baju putih, kira-kira jam 3 malam, melayang-layang di atas air. Saudara, apa yang saudara rasakan saudara? Takut ya? Hantu. Hantu. Apa yang saudara lakukan? Mau lari nggak bisa saudara. Ada juga saudara terjun, jebur. Betul ya saudara ya? Berenang, karena saking takutnya. Demikian juga yang dilakukan oleh murid-murid Yesus. Ya, perhatikan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ayat yang ke-26, ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu apa saudara? Hantu. Bayangin saudara, itu hantu berjalan di atas air. Lalu apa yang terjadi saudara? Lalu ia berteriak-teriak karena takut. Saya yakin dan percaya saudara juga kalau di posisi murid Yesus pada saat itu pasti merasakan perasaan takut. Betul ya saudara ya? Takut itu hantu. Tapi hantu sekarang, saudara nggak seperti zaman dulu. Kalau zaman dulu kan hantunya bergentayangan di pohon pisang, di pohon mangga, tahun-tahun 80-an, saudara ya. Sekarang hantunya bukan seperti itu, sudah canggih, saudara. Sudah tahu hantunya seperti apa, saudara? Bukan lagi pocong yang lompat-lompat, saudara, nakutin saudara, atau sundel bolong, atau malampir. Kayak gituan mah, kita tinggal di kota nggak takut, saudara. Kalau ada benar-benar kayak gitu di kota, wah, udah diviralkan. Disuting pakai handphone, ya kan, diviralkan. Tapi hantu sekarang sudah canggih juga saudara, melalui apa? Handphone, ya, melalui media. Lihat hantunya saudara menggoda laki-laki banyak banget, sudah canggih. Sekarang hantu sekarang sudah canggih Bapak Ibu Saudara. Makanya saudara kasus-kasus, banyak sekali kasus anak-anak Tuhan saudara. Kasusnya apa saudara? Bukan hanya pergumulan keluarga, ekonomi, tapi perselingkuhan. Dari mana bisa selingkuh? Melalui apa? Handphone, WA, media sosial, Facebook, IG, itu banyak sekali. Itu sudah hantu, berwujud manusia. Manusianya benar manusia, tapi ada iblis yang apa? Masuk ke dalamnya, sehingga orang-orang yang percaya pada Yesus mulai dijatuhkan. Jatuh dalam dosa. Jatuh dalam dosa itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itu perbuatan manusia atau iblis. Iblis yang mau orang percaya supaya masuk neraka. Jatuh dalam dosa dulu. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus banyak berdoa. Amin.
Amin, saudara. Kita anak-anak Tuhan yang diberkati, ya. Lalu saudara, perhatikan yang berikutnya. Next, PowerPoint. Dikatakan apa? Yang pertama dikatakan, bagaimana agar kita mengalami pertolongan Tuhan Yesus? Fokus pada Yesus. Katakan kiri kanan saudara, fokus pada Yesus. Iya. Ketika Petrus fokus kepada Yesus, bisa berjalan di atas air. Betul ya saudara ya? Wah, Tuhan, apakah itu engkau? Ya. Iya, Petrus, kalau memang itu Tuhan Yesus, kata Petrus, biar aku suruh mendapatkan engkau berjalan di atas air. Bisa enggak Petrus berjalan di atas air, saudara? Bisa. Kita baca tadi ya. Petrus berjalan di atas air. Karena Petrus fokus kepada Yesus. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Firman Tuhan katakan yang kita baca tadi bahwa dia mulai apa? Ragu, mulai bimbang. Betul ya? Karena apa? Angin sakal, angin yang kuat, gelombang yang kuat. Dia mulai lihat kiri kanan, saudara. Lalu apa yang terjadi? Dia mulai tenggelam. Lalu Petrus berteriak, Tuhan tolong aku. Yang tadinya Petrus fokus kepada siapa? Yesus, dia bisa loh berjalan di atas air. Tapi karena fokusnya terbagi menjadi dua, karena dia melihat masalah di sampingnya, akhirnya Petrus tenggelam juga, Bapak Ibu. Saya mau sampaikan kepada kita semua, perhatikan saudara-saudara yang dikasih Tuhan ya. Kita tidak boleh fokus dengan masalah kita. Masalah boleh datang, tetapi fokus kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Amin saudara. Siapa di sini yang punya masalah, sekali lagi angkat tangan. Kita semua jangan fokus kepada masalahmu. Masalah boleh datang, tapi Yesus yang punya kuasa bisa menolong kita. Amin saudara. Iya, jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, jangan fokus pada masalah, fokuslah kepada Yesus yang punya kuasa. Maka banyak orang, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, yang fokus dengan masalahnya. Ya ada masalah, aduh dipikirin terus. Kalau ada masalah, susah tidur. Benar nggak saudara? Ada masalah dipikirin terus sampai kena migrain. Saudara-saudara, karena kenapa? Pikirannya banyak, masalah terus dipikirin. Nggak ada habisnya, nggak selesai-selesai saudara, masalah dipikirin. Benar nggak Bapak Ibu? Masalah dipikirin selesai nggak? Nggak. Susah tidur Bapak Ibu. Saking banyak masalah. Waduh, perusahaan mulai bangkrut, keluarga saya bagaimana ini? Ya, lalu anak-anak akhirnya stres. Makanya firman Tuhan katakan jangan fokus sama masalahmu. Tapi fokuslah kepada Kristus. Minta Tuhan menolong kita. Berdoa. Amin saudara. Apa masalahmu, sebesar apapun masalahmu, saya yakin dan percaya Tuhan Yesus sanggup menolong kita. Amin saudara. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sebesar apa masalahmu, Tuhan punya kuasa yang dahsyat. Amin saudara. Makanya kita jangan fokus dengan masalah. Katakan kiri kanan saudara, jangan fokus dengan masalah. Fokus sama Tuhan Yesus yang punya kuasa. Ya, fokus sama Tuhan Yesus yang punya kuasa. Memang semua orang hidup punya masalah. Ya, tapi kita punya Tuhan yang sanggup menolong kita, menguatkan kita. Saudara, saya pribadi kalau ada pergumulan Bapak Ibu, baik pergumulan ya, gereja dan lain sebagainya, ya, satu yang saya minta sama Tuhan. Tuhan, satu hal saya minta, ini masalah berat. Saya minta Engkau kuatkan saya saja. Kuatkan saya, Tuhan. Supaya saya bisa menghadapi masalah yang besar ini. Saya cuma minta kekuatan Tuhan. Benar saudara, masalah besar datang, tetapi apa? Kok saya bisa menghadapi? Terasa ringan gitu saudara. Kenapa terasa ringan dan lega jiwa saya? Saya yakin dan percaya karena Roh Kudus yang bekerja. Karena saya minta kekuatan Tuhan. Coba kalau kita tidak minta kekuatan Tuhan, saudara, ada masalah, kita stres. Bingung mau lari kemana. Akhirnya apa yang terjadi saudara? Bunuh diri. 1 tahun yang lalu kalau tidak salah ya. Mungkin sudah mendengar info ada orang bunuh diri, jatuhkan diri dari apartemen Mall Basura kalau nggak salah ya. Yang kemarin masuk berita. Saudara tahu nggak itu? Rupanya dikabarkan ketika melihat mayatnya sudah di dasar. Pakai kalung salib Bapak Ibu. Kristen, tapi bunuh diri, melompatkan diri
dari apartemen, Mall Basura. Bayangin, saudara. Kalungnya salib. Orang Kristen ya, saudara ya. Orang Kristen. Kenapa bisa putus asa sampai segitunya? Apakah masalah itu tidak bisa selesai sehingga mengambil keputusan yang singkat akhirnya bunuh diri? Saudara perhatikan. Masalah sebesar apapun pasti ada jalan keluar. Amin saudara. Saya nggak tahu masalah apa yang saudara hadapi pada saat ini. Tapi kalau saudara fokus pada Yesus, saya yakin dan percaya saudara akan ditolong Tuhan. Tuhan berikan kekuatan kepada saudara. Masalah sebesar apapun ada kelegaan, ada kekuatan. Sehingga kita bisa menghadapi masalah itu bersama dengan Yesus. Makanya kalau ada beban, masalah saudara, jangan saudara tanggung sendiri. Ini yang merasa berat. Ditanggung sendiri dengan pikiran saudara, ya, merasa kuat. Akhirnya apa saudara? Bingung, merasa stres, ya, merasa putus asa. Kalau ada masalah kita andalkan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Sehingga masalah pun terasa ringan. Karena apa? Ada Tuhan Yesus yang menyertai kita, yang menolong kita. Ya, lalu yang berikutnya, yang kedua, perhatikan saudara. Panggil Tuhan Yesus. Katakan kiri kanan saudara, panggil Tuhan Yesus. Dalam kehidupan sehari-hari masalah dan kesulitan bisa datang kapan saja. Seperti angin kencang yang mengguncangkan perahu para murid Yesus. Luangkan waktu untuk memanggil Tuhan Yesus melalui doamu. Siapa di sini saudara sekali lagi yang punya jam saat teduh? Kalau tadi kan siapa di sini yang berdoa? Yang punya jam-jam doa saat teduh pribadi sendiri. Ada saudara? Angkat tangan mungkin ada Pak, jam doa saya jam 5. Pak, jam doa saya jam 3 pagi. Ada? Oh ada ya, pasti ada. Ini anak-anak Tuhan yang penuh dengan kemuliaan. Saya lihat dari raut wajahnya orang-orang yang suka berdoa. Amin saudara. Kelihatan kok dari wajahnya orang suka berdoa itu saudara. Penuh dengan kemuliaan Tuhan. Amin. Kita tingkatkan doa kita. Panggil Tuhan Yesus saudara. Seberat apapun, seperti Petrus katakan, itu hantu. Dia panggil Tuhan. Apa itu engkau Tuhan? Betul ya, Petrus katakan begitu. Ya, panggil Tuhan Yesus. Bisa berjalan di atas air, walaupun Petrus bimbang dan dia tenggelam lagi, saudara. Makanya Bapak Ibu Saudara, kalau kita panggil Tuhan Yesus ada kuasa yang besar. Karena nama Yesus adalah nama di atas segala nama. Nama Yesus itu punya kuasa Bapak Ibu Saudara. Waktu kami mengembalakan, saudara, itu baru sekitar 1 tahun Pak Gembala ya, di Bintara. Ya cari jiwa, orang-orang, ya jiwa-jiwa baru. Tiba-tiba kami mendapatkan jiwa, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mendapatkan jiwa, dan kebetulan yang jiwa yang kita layani itu orang yang kerasukan setan, yang sudah dipasung 7 tahun. Itu wanita muda, umurnya sekitar 35 tahun. Dipasung 7 tahun. Dipasung. Lalu saya masuk ke ke kontrakannya, kontrak petakan saudara. Bu, kenapa ini dipasung? Iya Pak, kalau dilepas nanti ini kasar Pak, bisa mukulin tetangga katanya. Oh begitu. Saya bawa pengerja, mau melayani. Karena ibunya sudah masuk ke gereja kita, jadi anaknya kita layani. Saudara, apa yang terjadi? Ketika saya bilang, Bu lepas saja. Jangan Pak Pendeta, bahaya, bisa bubar kita katanya di sini. Karena ini kalau dilepas, karena main pukul saudara, suka pukulin tetangga. Saya bilang, kamu namanya siapa? Dia ngomong saudara, namanya besar. Kayak pakai bahasa Sunda. Dia sebutkan apalah waktu itu namanya ya, pakai bahasa Sunda. Wah, ini nggak beres ini wanita. Suaranya bukan suara wanita, tetapi sudah suara seperti laki-laki dan menggema gitu Pak. Karena sudah 7 tahun dipasung. Nah, saya bilang gini, Bu nggak apa-apa, lepas saja. Saya bawa tentara Kristus, pengerja. Ya kayak di sinilah ini pengerja kan. Ya, ada pengerja, tenang Bu. Nanti kita bisa pegang. Nah, akhirnya saudara, saya bilang sama ibu, lepaskan. Yakin Pak Pendeta? Yakin, lepasin aja. Dilepas saudara, pasungannya, kaki, tangan, semua dilepas. Akhirnya dia berdiri. Wah berdiri saudara, matanya melotot. Nah kacau ini kata ibunya. Kacau ini. Ya kan? Dia melotot ke arah saya. Siapa kamu? Kata dia kan, suaranya menggema. Di perutnya ini saudara, di perutnya itu seperti ada yang nendang-nendang.
bergerak-gerak perutnya. Wah, ini sudah terlalu lama ini kerasukan. Tapi dipasung, nggak ada yang melayani. Tapi saya pernah tanya sama ibunya, ini seorang wanita ini pernah dilayani sampai ke gereja-gereja besar. Hampir pendeta-pendeta yang terkenal pernah doakan dia, tapi nggak sembuh-sembuh Pak Pendeta katanya. Ya sudah. Nah, saudara, dia mulai pakai jurus. Melihat ke kami, pengerja, saya bilang, pengerja, ke depan, doakan mereka. Bukan saya cari aman ya saudara. Di mana-mana kan kalau film kan, prajurit mati duluan. Ya kan? Rajanya kan pasti belakangan, betul ya? Ayo pengerja maju ke depan. Wah, dia pakai jurus saudara. Wah, kasar sekali dia main silat. Dia bisa nempel di sini saudara, di tembok-tembok. Bisa gantung-gantung kayak kerak. Itu padahal perempuan. Dia jalan di pinggir-pinggir begini. Wah, matanya melotot. Mulutnya keluar lendir. Lendir-lendir keluar kayak busa. Wah, ini bahaya ini. Tuh, dia turun, dia mau serang saya. Wah, saya tangkis. Saya tangkis kan dulu pernah karate sedikit-sedikit dah. Saya tangkis. Wah, prajurit maju. Pengerja maju ke depan. Lalu pengerja, ayo, dalam nama Yesus. Wah, ibu-ibu kan tahu. Wow, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dia kesenyum aja. Hehehe, dia ketawa. Wah, nggak mempan ini. Wah, nggak mempan. Bahaya ini. Ditolak dalam nama. Ini kan panggil Tuhan Yesus penuh kuasa kan? Ya kan? Nama Yesus kan penuh kuasa. Dalam nama Yesus, dia cuma mundur doang. Dalam nama Yesus mundur. Dia maju lagi, pengerja mundur. Wah, jurus terakhir ini membahayakan. Tiba-tiba dia begini saudara. Kayak film belaga aja. Dia begini. Wah, ini jurus apa ini? Saya ingat film Berry Prima zaman dulu kalau sudah begini ada sinar tuh. Ya kan? Ada sinar langsung bahaya, kita bisa gosong kayak kestrum. Begini saudara. Bener. Tiba-tiba tangan yang satu begini. Begini, saya nggak tahu ini. Ilmu apa ini? Saya pelacak silat dulu nggak pernah begini-ginian. Dia gini, wah, langsung, saudara tahu nggak? Wah, kuda-kuda dipasang, set, begini tangannya, set, dekat begini. Wah, pengerja sudah, dalam nama Yesus, dia diam aja, dalam nama Yesus, karena sudah setannya sudah banyak, dalam nama Yesus. Tiba-tiba dia begini, jurus yang, wah itu jurus kedua, apa itu? Tiba-tiba saudara gini, dia ngeluarin lendir, cuy. Dia ludahin tangannya. Dia keluarin lendir yang kayak apa? Es krim. Tahu es krim yang panjang itu? Wah, putih. Wah, banyak. Numpuk, sudah numpuk. Jurus ketiga. Begini dia. Kayak balet itu tadi. Set begini. Wah, saya nggak tahu ini. Begini nih ngapain? Pengerja udah begini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Wah, rupanya mau dilemparin saudara. Iya, pas begini set. Kita udah melanting semua saudara. Minggir. Tiba-tiba dia taruh di atas kepalanya, plek, ke muka, set. Lendirnya dia tutup di mukanya, saudara. Lalu habis itu saudara, dia cakar-cakar. Dia cakar-cakar mukanya, perutnya semua dicakar-cakar. Pegang, saya bilang, pengerja pegang. Enggak Pak, aku enggak berani Pak. Enggak apa-apa, mati demi nama Tuhan kan baik. Maju ke depan. Dia mau pegang, mundur lagi, pegang, mundur lagi. Saya, ayo cepat doakan. Ini. Pak, ini kan kita, ini beneran ini Pak, ini bahaya ini. Iya, mati demi Kristus kan mulia namanya, datang. Wah, satu langsung dia, yang satu dipukul, Pak, kena tampar. Pak, aduh. Langsung dia mundur. Lu aja deh, maju lagi gantian. Dalam nama Yesus, sampai dia akhirnya manifestasi saudara. Di kasur, wah gelap kayak ayam dipotong. Nah, lalu setelah itu, dia berdiri lagi. Dia hantam tuh satu ibu nggak kena. Bu, menghindar bu, siap, menghindar. Saat nggak kena, dia pukul. Karena mainnya kasar. Bener mamanya bilang, ini kalau dilepas, mainnya kasar, suka pukul-pukul tetangga dan lain-lain. Itu pintu bisa dia tendang-tendang. Kepalanya bisa dia hantamkan ke tembok. Kepala dia sendiri. Dia pukulkan ke tembok. Dia ngerusak badannya sendiri. Makanya dipasung. Akhirnya saudara, pengerja, ayo dalam nama Yesus. Saya berpikir di samping, apa gue kabur ya? Lah kalau kabur kan lucu, pendetanya kabur, pengerjanya sudah duluan. Gimana ceritanya? Ada juga nanti itu gereja yang baru ini ditinggalin sama pengerja, kan lucu saudara. Akhirnya, ya udah, Pak, Bapak dong doain ya. Ayo, ibu ikut di belakang saya.
Doain dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Akhirnya saudara, apa yang terjadi saudara? Manifestasi. Wah, dia teriak-teriak. Dia teriak, siapa kamu namanya? Aku orang dari Jawa Barat. Katanya namanya laki, suaranya laki-laki. Padahal ini yang saya layani perempuan, saudara. Jadi dia ngamuk-ngamuk di situ, manifestasi. Mau nyerang dalam nama Yesus. Jatuh dia, saudara. Baru di situ saya menguasakan. Nama Yesus ada kuasa. Tapi saya heran, kenapa prajurit saya nggak bisa? Cuman mundur-mundur doang, malah nyerang, maju, mundur, maju. Ya akhirnya saudara, ayo. Sekarang maju lagi prajurit. Dia sudah lelah. Doain, dalam, baru bisa saudara. Akhirnya, awas coba. Kamu keluar saat ini. Nggak mau. Kamu keluar saat ini. Dalam nama Yesus, teriak. Keluar setannya, pingsan dia saudara. Nggak lama, 10 menit dia sadar. Normal, seperti kita. Terus saya tanya, Ibu bagaimana sekarang? Bapak siapa ya? Siapa? Pendeta Nathanael Serawai. Oh iya Pak. Terus Pak, saya mau makan, lapar. Terus saya bilang, Bu cari. Kalau mau makan apa? Ayam bakar. Kasih ayam bakar. Minumnya apa? Jus. Kasih jus. Apalagi ada lagi? B2 mau. Nah, ini saya tambah-tambah. Cuman ayam bakar, kasih. Ayam bakar. Akhirnya dia makan dengan lahap saudara. Lapar rupanya dia. Habis pelepasan, dia makan sampai kenyang. Udah itu dia duduk santai. Seperti kita orang normal duduk. Sampai mamanya heran. Kok bisa ya Pak? Ya itulah kuasa Tuhan. Nama Tuhan Yesus ada kuasa. Akhirnya dia mulai bincang-bincang seperti orang normal. Saudara, ke gereja datang. Ibadah seperti kita ini. Bayangin, 7 tahun dipasung. Ada kuasa Tuhan. Kita doakan demi nama Yesus. Orang yang gila 7 tahun bisa dipulihkan. Amin saudara, bisa dipulihkan. Dan itu benar-benar terjadi. Akhirnya dia aktif ke gereja saudara. Setiap minggu dia ke gereja. Bahkan ibadah Kul, Community of Love, dia juga ikut. Saking rajinnya. Nah, gak ada masalah. Saya bilang sama ibunya, masih kumat kambuh? Enggak Pak, puji Tuhan. Enggak. Semenjak Bapak doakan, ya. Tapi saya lama melayani itu Bapak Ibu. Hampir 3 bulan. Nah, akhirnya dia ke gereja aktif, puji Tuhan. Sudah sembuh total. Nah, saya dapat kabar dia pindah. Tiba-tiba mamanya kasih kabar, Pak, anak saya sudah meninggal yang dulu Bapak layan. Puji Tuhan. Kenapa? Karena dia meninggal sudah di dalam Tuhan. Rohnya tidak dikuasai oleh iblis. Maka dari itu saudara, kembali panggil Tuhan Yesus. Ada kuasa. Kalau enggak ada masalah apapun, panggil Yesus. Ada kuasa yang dahsyat yang sanggup menolong kita. Sebesar apapun masalahmu, Tuhan bisa menolong kita. Amin. Lalu yang ketiga, perhatikan saudara, percaya pada kuasa Tuhan. Kalau tadi panggil nama Tuhan, sekarang harus percaya dengan kuasa Tuhan. Karena Tuhan Yesus itu ada kuasa. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, seberapa banyak di tempat ini yang percaya dengan kuasa Tuhan? Kita semua amin. Karena mujizat itu masih ada. Salah satu mujizat itu karena kuasa Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan. Apa yang membuat kuasa Allah tidak terjadi di dalam pergumulan kita? Yang pertama apa? Bimbang dengan kuasa Tuhan Yesus. Makanya masih banyak orang Kristen yang bimbang dengan kuasanya. Duh, kalau aku berdoa ada pergumulan, bisa nggak ya kuasa Tuhan menolong? Bimbang. Sama seperti Petrus, bimbang. Akhirnya apa yang terjadi saudara? Tenggelam lagi. Padahal sudah berjalan di atas air. Karena kebimbangan, akhirnya tenggelam. Karena kita bimbang dengan kuasa Tuhan, padahal ada masalah, ada pergumulan, ya. Akhirnya apa? Jatuh dengan masalah itu saudara. Karena kita nggak percaya dengan kuasa Tuhan. Makanya saya mau sampaikan di tempat ini, cuma di tempat ini, ayo kita harus lebih percaya dengan kuasa Tuhan. Amin saudara, jangan ragukan dia. Jangan ragukan dia. Kenapa? Saya pernah mengalami ini saudara. Jadi memang kalau mama saya kan dari Cianjur, papa saya orang Bengkulu. Ya biasalah, Cianjur kan gak ada yang orang Kristen ya, dari lahir gak ada. Kami dulu dari seberang. Makanya saudara, kalau melayani Tuhan, ini ketemu yang pergumulan besar itu biasa. Biasa saudara, pergumulan-pergumulan yang besar dari yang kecil itu biasa. Saya juga orang misi. Saya dulu misi juga Pak Gembala.
Ya, saya misi juga sampai sekarang saya ada tim misi. Jadi selain gereja, ada 2 gereja yang saya gembalakan, juga ada misi itu khusus untuk ke daerah-daerah, saudara. Jadi memang di dalam pelayanan, saudara perhatikan, macam-macam masalah kita hadapi. Macam-macam masalah, macam-macam pergumulan jemaat kita hadapi. Bahkan di mau dibunuh orang juga, dicaci maki juga, itu sudah kita alami semua. Makanya kita ikut Tuhan juga, saudara perhatikan, harus berani pikul salib. Amin, saudara. Siapa di sini yang mau pikul salib, berani menderita karena Yesus? Perhatikan, jadi orang Kristen itu jangan hanya mau diberkati. Jangan ikut Tuhan hanya mengejar berkat. Jangan. Jadi kita ikut Tuhan Yesus itu harus siap menderita. Katakan amin. Harus siap menderita. Ada banyak di luar sana orang Kristen yang cari pendeta yang terkenal, datang ke sana yuk. Wah, pasti diberkati, saudara. Sangat miris, sangat menyedihkan, banyak orang Kristen hanya mengejar berkat. Jangan, Bapak Ibu. Perhatikan rasul-rasul dalam kitab Perjanjian Baru. Mana ada yang matinya enak. Rasul Paulus matinya diapain, saudara? Ini rasul yang luar biasa. Matinya dipancung oleh Kaisar Nero pada saat itu. Petrus matinya diapain? Disalib. Disalibnya bagaimana, saudara? Terbalik. Andreas dan semua murid Yesus hampir semua mati martir. Betul, Bapak Ibu? Karena harus pikul apa? Salib. Menderita bersama dengan Kristus. Kita jangan menjadi orang Kristen yang ayo kejar berkat, kejar berkat. Di sana ada berkat yang besar, yuk ke gereja sana. Oh, di sana ada berkat besar. No, jangan menjadi orang Kristen yang seperti itu. Kita harus berani menderita. Di mana Tuhan tanamkan saudara di dalam gereja, setia di situ. Saudara sudah ada di tempat ini gereja apa? GBI, GNR, ya. Saudara setia di tempat ini. Amin, Bapak Ibu. Semua gereja itu sama. Betul ya? Bagaimana iman kita saja, itu kembali ke kita masing-masing. Jangan saudara besar itu yang gereja ribuan, maaf saya bukan menyinggung orang-orang. Jadi, jangan saudara pikir bahwa orang itu punya iman yang lebih kuat daripada orang yang di gereja kecil. Paham maksud saya? Paham ya? Belum tentu, orang yang di gereja kecil malah banyak yang bertumbuh dan imannya kuat-kuat. Makanya apa tujuan kita ke gereja? Apa tujuan kita ibadah? Yesus. Amin, saudara. Bukan yang lain. Yesus. Setia dalam gereja lokal di mana Anda dipercayakan, di mana kita berjemaat. Bapak Ibu. Nah, perhatikan. Kalau tadi percaya pada kuasa Yesus, lalu kenapa? Apa yang terjadi? Ya, sehingga kuasa itu tidak bekerja. Yang kedua adalah apa? Tidak berdoa. Katakan kiri kanan saudara, jangan malas berdoa. Yang kuat saudara, jangan malas berdoa. Tapi tolong dong, jangan sampai dipelototin, jangan malas berdoa. Tolong jangan, kuil aja, jangan malas berdoa. Amin saudara. Amin. Jangan malas berdoa. Banyak orang yang malas berdoa. Kita harus berdoa setiap saat. Bapak Ibu ya. Saya tahu mungkin saudara orang yang sibuk. Setiap hari kerja, buka toko, bisnis mungkin. Ya. Tapi tolong luangkan waktu untuk saudara berdoa kepada Tuhan. Jangan malas berdoa. Makanya orang yang malas berdoa itu, jangan saudara berharap banyak kepada Tuhan. Dapat ini, dapat itu, diberkati Tuhan. Jangan. Karena engkau malas berdoa. Kalau saudara ada pergumulan, minta sesuatu, bagaimana caranya? Berdoa. Doa itu komunikasi kita dengan Tuhan. Doa itu hubungan kita dengan Tuhan. Itu hubungan yang paling penting, Bapak Ibu. Makanya ada lagunya, Ku Terhubung Denganmu. Yuk kita nyanyikan ya sama-sama. Siapa di sini yang mau terhubung dengan Tuhan? Kita semua amin. Kita angkat pujian ini sama-sama. Oh, haleluya. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Katakan ku terhubung denganmu. Terhubung denganmu. Selalu
di hatiku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas. Katakan sekali lagi, ku terhubung denganmu. Hubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas. Siapa di sini yang mau terhubung dengan Tuhan? Banyak berdoa, tingkatkan doa saudara. Tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Mungkin saudara bisa, Pak Pendeta, tanpa Tuhan saya bisa. Tanpa Tuhan saya bisa, Pak Pendeta. Tapi saudara perhatikan, untuk apa saudara memiliki isi dunia ini kalau saudara binasa? Kita butuh Tuhan. Amin. Amin saudara, kita butuh Tuhan. Kita butuh Tuhan, makanya kita harus terhubung dengan Tuhan. Yesus mengajari dia mengasingkan diri untuk apa? Berdoa. Pagi-pagi malam dia berdoa. Kita sebagai murid Yesus, kita sebagai jemaatnya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayo tingkatkan. Kita harus terhubung dengan Tuhan, terkoneksi dengan Tuhan. Saya yakin orang yang terkoneksi dengan Tuhan pasti diberkati. Pasti dia peka dengan suara Roh Kudus. Amin saudara. Peka dengan suara Roh Kudus karena dia terkoneksi dengan Tuhan. Ada koneksinya. Sama seperti saudara punya handphone, kalau tidak terkoneksi dengan internet, bisa browsing, bisa buka Facebook, IG, no, nggak bisa, tidak terkoneksi, nggak ada kepekaan. Tapi kalau kita terkoneksi dengan Tuhan, kita bisa browsing, amin saudara. Kita bisa buka apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Banyak menyembah, banyak berdoa, penyembahan, memuji dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saya sama istri itu. Istri, saya akui istri saya. Saudara, jam 3 dia sudah bangun berdoa. Dia berlutut. Kadang-kadang saya masih agak ketiduran. Dia sudah sujud berdoa. Pak, doa. Oh iya, capean. Yuk kita doa. Luar biasa. Kita menikmati hadirat Tuhan. Bagaimana cara Tuhan bekerja dalam hidup kita? Itu kita nikmati dulu hadirat Tuhan. Luar biasa kita menyembah Tuhan, hadirat Tuhan, kita panjatkan doa, saudara. Ada kesegaran rohani. Jiwa kita ini disegarkan. Kita harus membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kita nggak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Siapa kita? Siapa saudara? Siapa saya? Karena Tuhanlah kita bisa menjadi seperti ini. Saudara bisa diberkati Tuhan, saudara punya tempat yang nyaman, saat ini tinggal, ada kendaraan, saudara, itu karena berkat Tuhan. Amin saudara. Sumber berkat itu datangnya dari Tuhan. Makanya saudara, ada orang, prinsip seseorang yang satu, dia mengorbankan dirinya untuk apa? Semua kekayaan dunia. Rumah mewah, mobil, aset-aset. Betul, salah nggak? Nggak ada yang salah. Tapi cuman mengorbankan diri untuk apa? Kekayaan dunia yang fana. Nggak ada yang salah, kita memang harus bekerja, betul ya saudara ya? Tapi kalau tanpa memikirkan Tuhan, binasa nggak? Binasa. Lalu prinsip orang yang kedua, dia berkorban untuk apa? Tujuan sorgawi. Prinsipnya apa? Kekekalan. Dia bekerja, juga dia fokus kepada hal yang kekal. Ini yang bagus. Kalau hal yang dunia terus tanpa Tuhan binasa, percuma. Tapi walaupun kita berkorban untuk harta dunia, kita juga harus mengerti tujuan-tujuan yang ilahi, yang kekal. Karena tidak selamanya Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, harta kita bawa. Sewaktu Tuhan panggil nanti, waktu kita mati, dibawa enggak saudara? Enggak. Yang menikmati siapa? Orang lain, Bapak Ibu Saudara. Maka kita orang Kristen harus tahu tujuan hidup kita apa? Kekekalan. Amin Bapak Ibu. Jangan sampai engkau binasa karena harta dunia tanpa Tuhan. Tapi perhatikan, kita harus menuju kepada apa? Kekekalan ilahi. Bersama dengan Tuhan. Kekal di sorga bersama dengan Tuhan.
Saya melihat Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan di YouTube, ya. Ada nggak tahu dari negara mana, tiba-tiba orang yang sangat kaya ini ya saudara, mungkin pengusaha kaya, hartanya banyak, emasnya banyak. Ketika dia meninggal, Bapak Ibu Saudara, itu hartanya ikut dikubur. Ada emas, ya, mobil juga masuk, kubur semua di hartanya dikubur. Wah, dalam hati saya, seandainya itu terjadi di Indonesia, hari ini dikubur, malam ini dibongkar orang. Benar nggak saudara? Emasnya diambil. Untuk apa punya harta banyak tanpa Tuhan? Kalau engkau diberkati, ada Tuhan, itu luar biasa. Saudara harus jadi berkat. Karena tujuan kita hidup bukan harta dunia, ya saudara ya. Tapi menuju kepada kekekalan yang nggak kelihatan, nggak pernah dilihat orang, saudara. Nah ini bicara tentang kekekalan. Kehidupan rohani kita nanti bersama Tuhan di sorga. Roh kita, ya. Ini yang kekal. Makanya saudara yang dikasih Tuhan, perhatikan, jangan lupa dengan tujuan hidup kita. Apa tujuan hidup kita? Sorga, kekekalan. Amin saudara? Amin? Jangan lupa itu. Karena kita juga bukan ditebus dengan harga yang murah, harga yang mahal oleh darah Yesus. Bukan ditebus dengan barang yang fana. Betul ya saudara ya? Bukan, fana itu nanti akan kita tinggalkan. Pemazmur katakan umur kita berapa saudara? Bisa bertahan 70 tahun, kalau kuat berapa? 80 tahun. Lebih dari 80 tahun itu adalah kesukaran dan penderitaan, bonusnya. Kalau orang sudah 80 tahun, ada Oma? Oma umurnya berapa tahun Oma? 70 tahun, belum 80 tahun Oma. Ya. Jadi kalau udah 80 tahun, saudara, ke atas itu sudah penderitaan, mau jalan susah. Benar nggak saudara? Makanya kita harus sadar betul bahwa hidup di dunia ini hanya sementara. Katakan kiri kanan saudara, hidup kita cuma sementara. Iya kan? Nggak lama. Apa yang ada kita nikmati bersama dengan Tuhan. Amin. Engkau diberkati jadi berkat untuk pekerjaan Tuhan. Harus terus berjalan Bapak Ibu. Nggak usah takut. Ya, orang yang biasanya Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ada pemazmur katakan ada orang yang selalu mengirit, tapi selalu berkekurangan. Ada orang yang diberkati dengan luar biasa, memberkati tapi berkatnya mengalir terus. Karena Tuhan memberkati orang yang dapat dipercaya. Kalau orang tidak dapat dipercaya mungkin Tuhan juga ragu. Wah kalau diberkati ini orang nanti malah tambah tambah nggak benar hidupnya. Iya kan? Banyak orang gara-gara uang gelap mata saudara, hidupnya semakin tidak benar, bukan semakin benar. Makanya Tuhan memberkati orang yang dapat dipercaya. Siapa yang dapat dipercaya? Kita semua, amin. Saya yakin dan percaya kita semua sudah dapat dipercaya oleh Tuhan. Lalu yang berikutnya apa? Kuasa Tuhan tidak terjadi, tidak beriman kepada Yesus. Perhatikan Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Kita harus punya iman yang kuat di dalam Tuhan. Kalau iman kita tidak kuat, saudara, mudah sekali kita jatuh ke dalam dosa. Makanya sekarang Bapak Ibu perhatikan artis-artis yang terkenal, betul ya saudara ya? Banyak yang meninggalkan Tuhan, betul? YouTuber yang terkenal ya, banyak meninggalkan Tuhan. Betul Bapak Ibu ya? Kenapa meninggalkan Tuhan? Karena imannya tidak kuat, dipengaruhi dengan ajaran-ajaran yang lain, udah mulai meninggalkan Tuhan, dipengaruhi oleh jabatan, meninggalkan Tuhan, dipengaruhi oleh apa? Harta, tinggalkan Tuhan. Bayangin saudara, karena ingin terkenal, tinggalkan Tuhan Yesus. Bapak Ibu banyak orang yang meninggalkan Tuhan. Iya banyak. Kenapa? Karena imannya tidak kuat. Makanya kita menjadi orang Kristen, iman kita harus diperkuat. Amin saudara, harus kuat, jangan goyah. Biasanya orang nggak kuat imannya, dia mudah sekali jatuh dalam dosa. Lalu yang berikutnya, yang keempat, yang terakhir, perhatikan saudara. Memiliki iman yang kuat, ya kalau tadi kan tidak memiliki iman yang kuat. Perhatikan Markus 10 ayat 52, apa dikatakan? Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikut Yesus dalam perjalanannya. Perhatikan. Ketika Yesus menyembuhkan orang sakit, dia selalu bicara apa? Pergilah imanmu yang telah menyembuhkan engkau. Lalu Markus 5 ayat 32, maka kata Yesus kepada mereka, kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan
sembuhlah dari penyakitmu. Perhatikan, sekali lagi Yesus mengatakan apa? Imanmu yang menyelamatkan engkau. Matius 9 ayat 22, tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah apa? Menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu, sembuhlah perempuan itu. Ketika Yesus selalu membuat mujizat menyembuhkan orang sakit, saudara, apa yang terjadi? Dia selalu bicara imanmu yang menyembuhkan engkau. Iman. Kalau ada orang disembuhkan, itu karena orang yang didoakan juga punya iman. Makanya sangat sulit kita berdoa, terjadi mujizat sangat sulit ketika kita mendoakan orang yang tidak beriman. Sangat sulit sekali terjadi mujizat. Karena dia nggak percaya dengan Tuhan Yesus, sedangkan yang mendoakan punya iman, ayo sembuh dalam nama Yesus sembuh. Padahal yang didoakan nggak beriman sama Tuhan Yesus. Itu sulit sekali terjadi kesembuhan. Makanya mujizat selalu terjadi kepada orang yang punya iman. Amin saudara. Yesus berkali-kali bicara, imanmu yang menyelamatkan kau. Imanmu yang menyembuhkan kau. Berarti kita harus punya iman yang kuat. Jangan ragukan kuasa Tuhan. Siapa di sini yang masih ragu dengan kuasa Tuhan Yesus? Ragukan iman kita di dalam Yesus. Ada? Nggak ada. Iman kita harus kuat. Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan, perhatikan. Kalau seandainya kita memiliki iman yang kuat, firman Tuhan pernah berkata, iman sebesar biji sesawi saja bisa apa? Memindahkan gunung ke dalam lautan. Ada kepala tentara Romawi menemui Yesus. Yesus, anakku sakit. Engkau nggak usah harus ke rumahku menjamah mereka. Katakan satu kata saja, maka anakku akan sembuh. Yesus langsung bicara kepada orang-orang Israel, kepada muridnya pada saat itu. Tidak pernah aku jumpai iman sebesar ini di antara orang Israel. Betul ya saudara ya? Karena itu orang Romawi yang datang. Iman harus besar. Katakan saja bahwa anakku akan sembuh. Benar. Yesus mengatakan, kau pulang, lihat anakmu. Sudah sembuh anaknya saudara. Karena Yesus punya kuasa. Amin Bapak Ibu. Yesus punya kuasa. Jadi iman kita itu saudara harus besar. Kalau iman kita rapuh, maka saudara kita akan mudah sekali terjatuh. Jadi orang Kristen imannya harus kuat. Amin saudara, katakan sekali lagi, iman kamu harus kuat. Iman kita harus kuat. Ya, jangan terpengaruh dengan dunia yang fana. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, perhatikan. Cara Yesus menolong kita ajaib. Amin saudara. Kita hari ini ada itu karena kasih Tuhan. Saudara bisa makan, masih ada bahan makanan di rumah, masih bisa jalan ke mall, saudara. Itu karena apa? Kasih Tuhan, pertolongan Tuhan. Saudara bisa memberkati orang lain, itu karena apa? Pertolongan Tuhan, atas berkat Tuhan dipercayakan kepadamu. Itu semua karena Tuhan. Kita sehat, saudara, di tempat ini, itu juga karena pertolongan Tuhan, anugerah Tuhan yang Tuhan berikan. Coba saudara lihat, saya sering sekali pelayanan ke rumah sakit. Saudara, wah kasihan sekali. Ya banyak orang yang sakit. Kita di sini sehat, itu karena anugerah Tuhan dan pertolongan Tuhan. Amin. Iya, banyak orang yang menderita karena sakitnya. Saudara, kita di sini sehat. Makanya gunakan waktu kita dengan baik selagi kita sehat. Jangan membuang waktu. Berikan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan buang waktu masa muda kita. Sisa yang ada ini waktu kita saudara. Sisa yang ada. Ya, ayo kita persembahkan untuk Tuhan. Amin Bapak Ibu. Persembahkan untuk Tuhan. Masa tua kita, masa muda kita. Serahkan, persembahkan untuk Tuhan. Sungguh-sungguh jangan main-main lagi Bapak Ibu Saudara. Ini waktunya kita tidak bermain-main untuk ikut Tuhan. Serius kita ikut Tuhan. Kita persembahkan benar-benar tubuh kita untuk Tuhan. Jaga kekudusan hidup. Ingat, jaga bagaimana cara kamu hidup. Amin Bapak Ibu. Jangan diobral, khususnya perempuan. Ayo, jaga kekudusan. Laki-laki juga jaga kekudusan Bapak Ibu Saudara. Karena tanpa kekudusan, tidak seorang pun bisa melihat Allah. Karena kekudusan, kesucian hidup engkau layak di hadapan Tuhan. Bukan hanya penebusan melalui darah Yesus, tetapi kan keselamatan itu harus dikerjakan dan takut dan gentar akan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jadi karena keselamatan yang dianugerahkan kepada kita juga harus ada perbuatannya. Dampak dari iman itu, perbuatan harus benar.
Betul ya saudara ya? Harus benar. Iman tanpa perbuatan, kitab Yakobus katakan apa? Mati. Jadi iman harus disertai dengan perbuatan sehingga iman itu menjadi sempurna. Berarti harus ada perbuatan. Harus ada perbuatannya. Jadi bohong kalau ada orang bilang, saya sudah punya iman di dalam Tuhan. Tapi lihat buah-buah kehidupannya. Nggak jadi contoh, nggak jadi saksi, nggak jadi berkat. Itu kosong imannya. Orang yang berani, saya punya iman, pasti hidupnya sudah berdampak. Sudah jadi saksi Tuhan. Amin saudara. Nah kita ini harus berdampak. Karena kita punya iman di dalam Tuhan. Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan, kita mau menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, amin. Jangan main-main lagi, ayo kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Kalau ada kegiatan di gereja lokal saudara, di tempat ini contohnya, datang, amin saudara. Siapkan waktunya. Ibadah hari Minggu datang, Bapak Ibu ya, memperkuat iman kita. Ayo, maju di dalam Tuhan. Jangan main-main lagi, masih banyak orang Kristen main-main. Saya mau tanya kepada saudara, kalau KTP-nya Kristen tapi perbuatannya bukan orang Kristen, diselamatkan nggak? Enggak. Saya berkali-kali ngomong sama jemaat bahwa agama itu tidak menyelamatkan. Ada orang KTP-nya Kristen tapi perbuatannya apa? Tidak berkenan. Mabok-mabokan, main perempuan, tiba-tiba mati kecelakaan. Masuk surga enggak? KTP-nya Kristen. Berarti agama tidak menyelamatkan. Betul ya saudara ya? Yang menyelamatkan siapa? Yesus. Makanya kita harus menjadi pengikut Yesus, menjadi pelaku-pelaku firman, baru engkau diselamatkan. Dan siap menderita bersama dengan Kristus. Kita orang Kristen itu kalau dicaci maki, dihina, nggak apa-apa saudara. Siapa di sini yang pernah dihina oleh agama orang lain? Kamu orang Kristen. Makan apa? B2, RW. Ya, kalau saya pernah sering sekali saudara dihina begitu. Saya pernah saudara saya, mama saya kan Sunda, orang Sunda. Datang saya merantau, ikut, ya rencana 1 minggu ya saudara ya. Tapi nggak sampai 1 minggu, sudah diusir. Karena hari saya di situ makan, sendoknya, piringnya dibuang ke tong sampah. Makan siang, buang tong sampah. Sore, buang tong sampah. 3 hari. Saya diusir, dilemparin tas saya. Kamu pergi aja dari sini, najis. Ya, saya pikir-pikir ya memang saya harus diusir. Kalau 1 minggu, 1 bulan di situ, saya yakin dan percaya itu piring habis, saudara. Betul ya? Piring habis. Memang saya harus diusir. Tapi waktu saya dicaci maki, dihina, anehnya di hati saya nggak ada kepahitan. Kok saya damai sejahtera, lega? Ya, karena memang itulah kita ikut Tuhan, harus pikul salib. Saudara diomong-omongin orang, dicaci maki orang, tetap minta damai sejahtera dari Tuhan. Karena memang itu yang kita harus tanggung. Sebenarnya bukan engkau yang ditolak, tetapi Kristus yang ada di dalam engkau itu yang ditolak. Makanya Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ayo kita sungguh-sungguh ikut Tuhan. Mengapa ada cobaan sampai begitu, ujian sebegitu? Karena dia mengetes iman kita supaya kita semakin kuat di dalam Tuhan. Amin. Ujian iman. Iman itu harus diuji. Kalau iman tidak diuji, tanpa ujian tidak berkualitas, gak ada bobotnya. Tapi kalau iman yang sudah diuji, siap menderita, sudah mengalami penderitaan, itu pasti iman yang kuat di dalam Tuhan. Maka dari itu saudara, mari kita sungguh-sungguh ikut Tuhan, amin saudara. Jangan sia-siakan waktu yang ada. Kalau saat ini tema kita bicara tentang apa saudara? Pertolongan Tuhan. Yang pertama tadi masih ingat apa saudara? Fokus pada Yesus. Yang kedua apa? Panggil Tuhan Yesus. Yang ketiga apa? Percaya pada kuasa Yesus. Yang keempat, memiliki iman yang kuat. Amin saudara. Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Roh Kudus selalu menghibur kita dalam keadaan apapun. Amin. Mari kita angkat pujian ini. Ya, semua bisa ya. Berkali-kali Kau menolongku. Karena Tuhan kita yang kita sembah selalu menolong kita. Amin saudara. Haleluya. Kita nyanyikan sama-sama, amin saudara. Iya, haleluya. Berkali-kali kau menolong. Katakan berkali-kali kau kuatkan. Berkali-kali kau kuatkan.
dalam rasa sakit Engkau ada. Yesus setia. Oh Yesus. Berkali-kali Kau menolong. Katakan berkali-kali Kau kuatkan. Haleluya. Dalam lembah kelam Engkau ada. Engkau ada. Yesus setia. Katakan dengan sungguh-sungguh, berkali-kali Kau menolong. Berkali-kali Kau menolong. Semua jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Berkali-kali Kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada. Yesus setia. Katakan berkali-kali Kau menolong. Haleluya. Berkali-kali Kau menolong. Berkali-kali Kau kuatkan. Berkali-kali Kau kuatkan. Dalam lembah kelam Engkau ada. Dalam lembah kelam Engkau ada. Yesus setia. Bapak Ibu Saudara, dengan sikap doa, mari kita tutup mata kita berdoa. Bapak Ibu Saudara, dengar baik. Masalah boleh datang dalam hidupmu, tetapi engkau jangan fokus dengan masalah itu. Karena Tuhan Yesus sanggup menolong kita ketika kita fokus dengan Tuhan, bukan fokus dengan masalahmu. Sebesar apapun masalahmu, pergumulan hidupmu, engkau mengalami sakit ekonomi, percaya bahwa Tuhan sanggup menolong engkau. Bukan di tempat ini ada juga yang sakit hati, merasa tersakiti, pernah menyakiti orang. Ampuni setiap kami Tuhan. Ampuni setiap kami Bapa. Kuduskan kami, tahirkan kami di tempat ini Tuhan. Bapa yang di sorga, biar jemaat-Mu di tempat ini Tuhan curahkan kasih, damai, sejahtera yang daripada Tuhan. Engkau menolong setiap kami Tuhan. Engkau menolong setiap kami Tuhan. Tolong kami Yesus, 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 Yesus. Haleluya, haleluya. Well, nyanyikan lagu ini setengah suara, katakan berkali-kali Kau menolong. Saya rindu untuk mendoakan jemaat di tempat ini. Letakkan tangan saudara di dada saudara. Letakkan tangan kanan saudara di dada saudara. Bapa yang di sorga, Kau mendengar setiap seruan anak-anak. Kau jamah anak-anak-Mu di tempat ini. Pulihkan anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Engkau benar, Engkau sanggup menolong kami. Berkali-kali Engkau menolong kami. Berkali-kali Engkau menguatkan kami. Bapa, waktu kami sakit, Engkau ada bersama dengan kami. Berkali-kali Engkau menolong kami. Mungkin kami nggak sadar atas pertolongan-Mu Tuhan. Tapi pada saat ini kami sadar betul bahwa Engkau berkali-kali kuatkan kami, berkali-kali menolong kami. Jamah setiap umat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Jamah setiap umat-Mu, jemaat-Mu di tempat ini. Dalam nama Yesus, pulihkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dengar saudara, terima kuasa Roh Kudus dalam hidupmu. Serahkan hidupmu kepada Tuhan sepenuhnya. Hidup bersama dengan Tuhan. Oh Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Dalam rasa sakit Engkau ada. Yesus setia. Katakan, kita sama-sama angkat puji. Katakan berkali-kali Kau menolong. Berkali-kali Kau menolong. Berkali-kali Kau kuatkan kami. Oh Yesus. Dalam lembah kelam Engkau ada. Yesus setia. Terima kasih Bapa yang di sorga. Hamba-Mu telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Setiap firman tidak pernah kembali dengan sia-sia, tapi dia akan mengerjakan pada setiap kami, proteksi kami
Sehingga setiap firman yang kami dengarkan itu menjadi kekuatan kami, menjadi rema, bahkan keluar menjadi perbuatan dalam hidup kami. Berkati jemaat di tempat ini, Bapak Gembala, Ibu Gembala, pengerja di tempat ini, dengan berkat-Mu, berkat damai sejahtera, berkat materi dan berkat-berkat rohani. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Puji Tuhan, kita telah diberkati firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan berdoa untuk persembahan. Oke, Bapak Ibu sekalian, tadi temanya tentang berdoa, tentang pertolongan Tuhan. Kita ada formulir doa yang mungkin Bapak Ibu sudah lama mungkin lupa. Kita ada form doa di belakang untuk Bapak Ibu yang ingin didoakan, nanti bisa diisi dan dimasukkan di kotak belakang. Dan beberapa sudah masuk, kita akan doakan juga. Di sini diminta berdoa pertolongan, diberi kemudahan dalam kuliah dan keinginan bisnis terwujud. Lalu sekolah dilancarkan, diberikan kesabaran dan ingin lebih dekat dengan Tuhan. Kuliah lulus tepat waktu, lebih dekat lagi dengan Tuhan dalam pelayanan. Juga di sini ada permohonan doa, Tuhan berkati, lancarkan semua pekerjaan dan usahaku. Tuhan berikan kesehatan bagi keluargaku. Ada satu lagi, Tuhan memperbesar tempat usaha dan menjangkau jiwa-jiwa, diberikan keturunan dan kesehatan. Tentu saya tahu setiap kita pasti punya pergumulan doa, baik kesehatan, ekonomi maupun keluarga. Saya akan berdoa, sekaligus saya akan berdoa untuk persembahan yang Bapak Ibu akan tabur. Bisa nanti melalui amplop atau QRIS yang ada di depan kursi Bapak Ibu sekalian. Nanti melalui amplop bisa dimasukkan di kotak belakang. Saya akan berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kami melihat Tuhan setiap pokok-pokok doa yang jemaat-Mu panjatkan kepada Tuhan. Kami percaya ada pelindungan Tuhan. Mereka diberkati dalam pekerjaan, dalam kuliah, dalam studinya Tuhan, dan dalam keluarganya, dalam kesehatannya. Ekonomi mereka dipulihkan Tuhan, kesehatan mereka dipulihkan, keluarga demi keluarga mengalami pemulihan Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, kami punya pertolongan Tuhan. Tuhan, kami mau berseru dengan nama Tuhan bahwa setiap permasalahan hidup ini kami percaya Tuhan sudah berikan jalan keluar. Terima kasih Yesus, dan sebentar juga kami Tuhan akan menabur untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati Tuhan setiap tangan-tangan yang sudah menabur Tuhan. Berkati mereka berlipat kali ganda. Mereka mengembalikan yang menjadi milik Tuhan karena mereka mengasihi Tuhan. Pakai semua yang ditabur ini untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk menyelesaikan amanat agung, untuk menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Terima kasih Yesus. Pakai ini Tuhan. Tuhan akan memberkati usaha pekerjaanmu. Tuhan akan diberkati setiap pekerjaan tanganmu. Keluar masukmu diberkati Tuhan. Kesehatanmu dipulihkan Tuhan. Dan keluarga demi keluarga mengalami pemulihan. Terima kasih. Kami siap menabur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu, kita akan melihat persembahan dari adik kita Grace. Dia akan menari untuk Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk
kasih Grace, Tuhan berkati. Tiba saatnya kita akan membagikan voucher bagi pemenang kuis teka-teki Alkitab. Bentar saya aduk-aduk dulu, kasihan yang di bawah. Minta tolong Pak Pendeta. William lagi, William, ini yang keberapa nih? Keempat ya? William. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian jangan jemu-jemu mengisi ya, bisa menang berkali-kali. Sekaligus kita belajar firman Tuhan. Selamat untuk William, Tuhan berkati. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pengumuman kegiatan sepekan GBI GNR Alamanda. Silakan tim multimedia. Shalom Jemaat GBI Garingnya Presiden yang terkasih. Berikut kegiatan sepekan GBI GNR Alamanda. Kami mengundang Opa, Oma, Bapak, Ibu, Kakak, dan Adik untuk hadir dalam ibadah raya yang diadakan 2 kali pada jam 8 dan jam 10. Dan setiap ibadah akan disertai dengan ibadah sekolah minggu di balai warga. Bagi rekan-rekan kaum muda, silakan untuk hadir di ibadah anak muda yang diadakan di jam 12.30. Kami mengundang Opa, Oma, Bapak, Ibu untuk hadir di ibadah UMAS pada hari Rabu jam 10 pagi. Mari Bapak Ibu yang rindu untuk bertumbuh bersama memenangkan jiwa, kita bergabung di Community of Love atau KUL yang diadakan setiap hari Kamis dan Jumat jam 19.00. Dan ada juga saat teduh untuk anak muda di hari Jumat jam 8 malam. Bagi Bapak Ibu yang ingin berdoa bersama, silakan hadir setiap hari Sabtu jam 6 pagi. Bagi jemaat yang rindu didoakan, konseling, baptisan air, penyerahan anak, dan juga mendapat kartu jemaat GBI GNR Alamanda, silakan menghubungi pelayan jemaat. Untuk Bapak Ibu yang ingin mengikuti ibadah kita secara online, silakan mengikuti di YouTube channel GBI GNR Alamanda. Dan jangan lupa untuk follow, subscribe, share, dan like sosial media kita. Untuk persembahan perpuluhan, ucapan syukur, dan perawatan gereja, Bapak Ibu dapat memberikan melalui amplop persembahan dan memasukkannya di kotak persembahan atau mentransfer melalui rekening BCA yang tertera di layar atau melalui kris dan mesin edisi yang sudah kami sediakan. GBI GNR Alamanda memiliki lembaga pendidikan untuk kelompok bermain dan TK, bertempat di Tower Dahlia lantai 1, dan informasi lebih lanjut hubungi 0878 0867 5266. Demikian kegiatan sepekan GBI GNR Alamanda. Tuhan Yesus memberkati. Ya, shalom semua, puji Tuhan kita sudah sampai di penghujung ibadah. Kita akan akhiri dengan doa. Saya undang Bapak Ibu semua untuk bangkit berdiri. Kita saudara dalam doa, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, terima kasih karena Engkau telah menjadikan hari ini baik ya Tuhan. Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk beribadah di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu. Kami bisa beribadah dengan tenang tanpa gangguan. Kau begitu baik dalam hidup kami Tuhan Yesus. Kau telah mengutus hamba-Mu, pendeta Nathanael, untuk berada di tempat ini, untuk memberikan kami firman-Mu Tuhan, untuk menyampaikannya Tuhan. Kiranya apa yang disampaikannya tadi dapat menjadi berkat bagi kehidupan kami ya Tuhan. Buat kami selalu stay connected with you God, supaya kami dalam permasalahan dapat menyelesaikannya bersama-sama dengan Engkau Tuhan Yesus. Kau berkati pendeta Nathanael, berkati pelayanannya Tuhan, berkati keluarganya, istri dan anak-anaknya Tuhan. Kau berkati, kiranya
Kau berkati berlimpah-limpah lagi dalam segala apa yang dilakukan ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, dan sekarang kami menaikkan pokok-pokok doa kami ya Tuhan Yesus. Yang pertama ya Tuhan, Kau lihat bangsa dan negara di dunia ini ya Tuhan, sudah sedang dalam konflik ya Tuhan Yesus, beberapa peperangan yang kembali terjadi ya Tuhan. Kau melihat di Eropa, Rusia dan Ukraina masih berseteru. Yang terbaru juga ada India dan Pakistan ya Tuhan Yesus. Kau berkati ya Tuhan, berikan kedamaian, adanya perdamaian bagi kedua negara itu secepatnya ya Tuhan Yesus, sehingga Kau lihat apa yang menjadi permasalahan mereka sehingga dapat diselesaikan bukan dengan cara perang tapi melalui jalan damai ya Tuhan Yesus. Kau juga berkati agar peperangan ini tidak meluas sampai ke Indonesia ya Tuhan. Indonesia tetap damai, Indonesia tetap tentram di dalam naungan-Mu ya Tuhan Yesus. Berkati juga pemerintahan kami di negara ini, kiranya terjadi sinergi yang baik ya Tuhan, sinergi yang takut akan Engkau ya Tuhan Yesus, sehingga negara ini dapat dikelola dengan baik, tetap terjadi perdamaian ya Tuhan di negara Indonesia kami ya Tuhan. Selanjutnya kami berdoa untuk kota Jakarta ini, kota tempat kami tinggal, kota tempat kami bekerja ya Tuhan. Kiranya ada damai sejahtera bagi kota ini ya Tuhan. Kriminal semakin menurun, pekerjaan semakin mudah didapatkan ya Tuhan, sehingga pengangguran dapat berkurang ya Tuhan Yesus melalui pekerjaan-pekerjaan yang ada, sehingga kota ini dapat menjadi percontohan bagi negeri kami Indonesia Tuhan. Juga tempat kami tinggal di Kelapa Gading, di Gading Nias ya Tuhan Yesus. Kau berkati tempat ini, Kau berkati apartemen ini, tempat gereja kami berada, tempat sebagian banyak dari kami tinggal ya Tuhan. Kiranya apartemen ini dijauhkan dari segala mara bahaya ya Tuhan, segala hal-hal jahat yang ada di tempat ini kami mau tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Tempat ini menjadi tempat kami menjaring jiwa-jiwa ya Tuhan, bukan kami kehilangan jiwa-jiwa lagi ya Tuhan. Jadi hal-hal yang buruk Tuhan di tempat ini kami tangkil dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa untuk gereja ini mulai dari pusat kami ya Tuhan, GBI Jenderal Jalan Marcus Broto. Kau berkati Pak Niko beserta jajarannya ya Tuhan. Kau berkati juga Gembala Rayon kami di Gembala Rayon 1D Pak Kiki, dan juga Gembala kami di tempat ini yaitu Pak Hari ya Tuhan. Secara khusus kami berdoa untuk Pak Hari dalam pengembalaannya di gereja ini. Kau berkati dia dalam pelayanannya, dalam bisnisnya. Kau berkati keluarganya, istrinya, dan ketiga anaknya ya Tuhan. Kiranya apa yang ia cita-citakan Tuhan berkenan di hadapan-Mu, dan Kau bersama-sama dengan dia sehingga dapat mengembalakan kami di tempat ini dengan segala baik ya Tuhan. Kau berkati gereja ini, Kau berkati yang telah mengambil bagian dalam ibadah ini ya Tuhan, dan juga Engkau memberkati seluruh divisi pelayanan yang ada di gereja ini ya Tuhan Yesus, mulai dari kategorial umur, sekolah minggu, youth dan humas, dan juga ada community of love. Engkau berkati apa yang menjadi divisi pelayanan di tempat ini ya Tuhan, dengan segala misi yang ada sehingga dapat menjaring jiwa-jiwa lebih banyak lagi di tahun penuaian ini, tahun 2025 ya Tuhan. Kami berdoa terakhir untuk jemaat di tempat ini ya Tuhan Yesus, dalam segala pergumulannya. Kiranya sekali lagi melalui firman yang diberitakan tadi, segala pergumulan pasti ada, tapi kami dapat melaluinya bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Sekarang kami akan selesai ya Tuhan, kami mau menerima berkat dari-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, puji syukur hanya bagi-Mu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, puji syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Ku beri puji syukur, puji syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur, puji syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Mari kasih Tuhan, mari angkat tangan kita. Kekasih-kekasih Tuhan Yesus, pulanglah. Terimalah damai sejahtera, berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa,
Putra dan Roh Kudus, melalui Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan manis dengan Roh Kudus akan memberkati kamu, memulihkan keadaanmu, baik ekonomimu, baik kesehatanmu, dan keluarga demi keluarga akan dipulihkan Tuhan, dan Yesus senantiasa akan menjaga dan memelihara engkau mulai hari ini dan sampai kedatangannya yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang diberkati, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu dan selamat berlibur besok.